Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Lihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan memuji anak-anak ini dalam hal iman? Karena begini, misalnya panjenengan itu berjalan di tempat yang terkenal angker, ya, berjalan tempat yang terkenal angker pada malam hari, malam Jumat meneh, gitu. Ditambahi kliwon meneh, gitu. Kan semakin menambah keangkeran itu, ya. Nah, Anda membawa anak kecil, tetapi yang takut siapa? Anak kecil atau Anda? Misalnya anak kecil itu anak Anda, karena sangat dekat kan orang tua dengan anaknya. Nah, yang takut siapa? Orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya. Kenapa anak itu berani? Karena dia yakin bersama dengan orang tuanya dia aman. Walaupun orang tuanya begitu ketakutan, tidak peduli dia. Yang penting pokoknya bareng orang tuanya. Karena bersama dengan orang tua, dia berjalan untuk masuk ke tempat yang angker, tempat yang bahaya. Dia merasa aman. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, inilah gambaran iman atau kepercayaan dari anak itu terhadap orang tuanya. Nah, kalau gambaran ini kita terapkan kepada Tuhan, bagaimana? Kita bisa melihat bahwa dia sangat percaya bahwa di mana ada tempat yang membuat dia mengalami bahaya, dia tetap percaya ada Tuhan yang akan membantu mereka. Bukankah ini gambaran iman anak yang dipuji oleh Tuhan seperti itu? Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat karena disitulah maka Tuhan mengatakan, ini loh iman seperti ini, orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Karena dia berani masrahke kehidupan itu total pada penyelenggaraan Tuhan. Gandengan tangan dengan Tuhan ini sungguh-sungguh membuat dia berani untuk melakukan apa saja. Nah, kalau demikian kita bisa melihat, oh ternyata iman anak seperti ini sungguh luar biasa, dan kita masih kalah dengan mereka. Kenapa kalah? Ya karena kita seringkali hanya mengandalkan diri sendiri. Kita memang percaya akan Allah, tapi Allahnya kita simpan hanya di dalam pikiran kita. Sehingga dalam saat kita melangkah menuju ke tempat yang sebetulnya itu ada rasa membahayakan diri kita, nyawa kita, kita minggring-minggring atau takut. Kenapa? Karena Allah hanya disimpan di dalam otaknya. Nah, maka bacaan ini mau mengingatkan kepada kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, ya kita ungkapkan itu. Kita senantiasa bergandengan tangan dengan Tuhan setiap hari. Maka ibu, bapak, saudara kita sedang Tuhan, anak pun juga itu mempunyai keyakinan kalau dia mengalami duka cita, mengalami kesengsaraan, mengalami kesendirian, dia merasakan bahwa
pelukan dari orang tuanya ini cukup untuk menenangkan dirinya. Tanpa orang tua itu mengatakan cup-cup menengok, enggak. Hanya dengan pelukan saja anak itu merasa aman, nyaman, tentram. Demikian juga dengan kita. Kalau kita percaya betul kepada Tuhan, pada saat kita mengalami situasi yang tidak membuat kita nyaman, menakutkan, duka cita, kalau orang itu PK betul, dia bisa merasakan pelukan Tuhan. Tangan Tuhan memeluk kita, sehingga menenteramkan kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan, ini adalah gambaran dari anak itu yang sungguh-sungguh mau membuat kita harus belajar soal iman kepada Tuhan. Anak bukan hanya melulu, oh lucu ya, imut, enggak. Tapi ternyata kita bisa belajar darinya. Atau dalam unen-unen bahasa Jepang mengatakan kebu nusuguden. Dan itu unen-unen bahasa Jepang. Jadi maksudnya jelas dan gampang. Jepang itu maksudnya jelas dan gampang. Untuk bisa mengatakan kepada kita bahwa, oh ya, ternyata kita bisa belajar dari segala hal, termasuk terhadap dengan anak kita. Jangan sekedar hanya mau mengatakan bahwa, oh kita itu lebih tua, maka kita harus menggurui anak, mengajari anak. Enggak. Tapi justru kita juga harus bisa belajar dari anak itu. Dengan seperti itu, kita akan mampu untuk bisa nangsu kawruh di dunia ini demi iman kita akan Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan dalam menciptakan alam semesta ini berarti tampak kita bisa belajar dari alam semesta ini. Kita memang diberi karunia untuk mengatur tempat kehidupan kita, tetapi pada saat sebelum kita mengaturnya, kita harus bisa belajar dengan kebijaksanaan yang ada di alam ini. Dengan seperti itu, kita akan mampu lebih bisa memahami apa yang dikehendaki Tuhan untuk bisa terjadi dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.